nggak bisa kerja di Australia tanpa visa. Hai semuanya, welcome back to Start with Olin. Jadi di Story with Olin kali ini, kita bakal omongin ke Australia itu bisa pakai visa apa dan gimana caranya kerja di Australia. Jadi disclaimer dulu, aku pengen kasih tahu ke teman-teman, nggak bisa kerja di Australia tanpa visa. Aku bakal jelasin hari ini apa aja visa yang bisa teman-teman dapetin. Dan aku bakal kupas tuntas semuanya, jadi teman-teman make sure untuk nonton. Sebelumnya, aku nggak pernah sama sekali kasih iming-iming kayak kerja di Australia gajinya gede atau apapun itu. Balik lagi, kalau teman-teman ikutin video aku selalu bilang kalau ada harga yang dibayar, ada tujuannya, dan kita bisa belajar dari semua itu. Jadi bukan cuma enaknya aja ya, tapi semuanya plus and minus, oke? So kita masuk ke videonya. Visa apa yang bisa teman-teman dapetin untuk ke Australia? Itu adalah kunci seperti paspor kedua teman-teman untuk bisa datang ke Australia. Karena border Australia itu benar-benar ketat ya teman-teman. Jadi nggak bisa tuh yang namanya aneh-aneh. Nah, visa apa yang bisa teman-teman dapetin? Yang pertama, itu yang paling banyak orang ambil adalah student visa. Nah, student visa itu nggak ada batasan umur. Teman-teman bisa umur 30-an, umur 40-an pun mungkin masih ada kemungkinan bisa untuk datang ke Australia dan memulai hidup baru, untuk bisa ambil course yang nggak terlalu mahal. Follow Instagram aku untuk informasi-informasi yang lainnya. Ini dia Instagram aku, langsung follow aja, aku suka share video-video gitu. Dan kira-kira estimasinya untuk dapetin student visa itu adalah, aku bisa bilang, itu 100 juta untuk aplikasi pertama. Kalian siapin sekitar 100 juta. Itu udah termasuk visa, termasuk insurance yang mahal, terus habis itu termasuk biaya sekolah yang kurang lebih 3 bulannya itu sekitar kurang lebih 12 juta, tiket pergi, dan juga kayak perintilannya lah, itu kurang lebih 100 juta. Dan di sana juga ada kayak minimum tabungan yang kurang lebih 100 juta juga yang emang mengendap. Dan aku memang bilang itu bukan uang yang sedikit. Jadi untuk bisa kesini banyak yang berjuang untuk sampai pinjam orang atau lain-lain yang keinginannya sudah bulat ya teman-teman. Jadi jangan teriming-iming kayak kerja di Australia itu gampang dan dapat gaji besar dan lain-lain. Di sebelumnya itu banyak perjuangan. Oke? Jadi pertama itu student visa, dan itu cuma hanya untuk sekitar setengah tahun. Dan ketika sampai di sini, kamu tetap harus bekerja dan untuk bayar uang sekolah untuk keep that visa. Oke? Dan visa yang kedua yang banyak orang ambil, yang aku bilang itu lebih win-win solution untuk teman-teman yang masih mau menjajahkan kaki, yaitu adalah visa work holiday visa. Nah, dari work holiday visa itu ada beberapa persyaratan, dan persyaratannya pun butuh waktu untuk dikumpulin. Ada IELTS, ada surat gitu dari pemerintah yang bukannya itu cuma 1 tahun atau 2 kali setahun. Kamu harus make sure ke website Imigrasi Indonesia atau di Instagramnya, kamu make sure kamu research. Jangan berharap orang tuh kasih semuanya. Research, benar-benar research. Lalu dari sana pun ada kualifikasi, kamu harus kerja 3 bulan di regional. Itu bisa di farm, bisa di manapun yang bukan di regional, yaitu bukan Sydney, bukan Melbourne, ya teman-teman. Nah dari sana kamu bisa dapat visa selama 1 tahun untuk bekerja. Itu tuh paling affordable. Tapi di rekening kamu harus ada uang minimal 50 juta yang mengendap atas nama kamu rekeningnya. Dan kamu harus bayar semuanya. Oke? Kalau teman-teman pengen belajar untuk keluar ke Australia, untuk ngumpulin uang, untuk cari pengalaman,
riskan ya teman-teman. Agak riskan yaitu adalah kamu pakai visa turis untuk datang ke Australia. Selama kamu nggak ada stamp untuk no further stay, kamu bisa apply untuk student visa, itu jatuhnya onshore. Yang dengan begitu kamu nggak perlu banyak tabungan, nggak perlu terlalu ribet dan lain-lain. Tapi kalau kamu ada stamp itu, kamu nggak bisa. Kamu harus pulang ke Indonesia dan kamu istilahnya harus tulis diri kamu. Itu pun kamu harus tetap balik lagi ke student visa, yang berarti kamu harus bayar juga ya. Lalu visa yang keempat itu adalah sponsor visa. Nah ini tuh lebih complicated. Kenapa? Karena sponsor visa itu contohnya misalnya kamu ada kerja di perusahaan di Indonesia yang membutuhkan pekerjaan di Australia yang ada linknya. Nah, kamu bisa research perusahaan itu, lalu kamu tanya ke perusahaan kamu apakah aku bisa dialokasikan ke Australia. Nah, itu tuh bisa masuk ke sponsor visa. Tapi itu kamu harus ada skill tertentu yang dibutuhkan di Australia. Kamu juga bisa, misalnya kamu punya pasangan di Australia yang merupakan orang Australia atau PR, pokoknya siapapun yang ada di Australia yang bisa membawa kamu ke sana, nah kamu bisa istilahnya nyangkut ke visa mereka gitu teman-teman. Jadi make sure, be mindful, kalau nggak ada visa kamu nggak bisa masuk dan nggak bisa kerja. Karena gini loh teman-teman, kayak istilahnya kalau kamu punya visa dan kamu mau kerja pun itu kamu harus put effort. Nggak semuanya nggak segampang kayak kamu datang langsung tiba-tiba dapat kerjaan. Nggak kayak gitu. Bahkan ada yang nganggur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu semuanya tergantung masing-masing personal orang. Jadi dibanding kamu teriming-iming dengan informasi yang nggak jelas, mendingan kamu make sure dulu buat bulatin pacar kamu untuk dapat visa, untuk kumpulin modal dan lain-lain, dan datang ke Australia. Dan satu lagi poin yang selalu aku bicarain dan selalu aku ingetin ke teman-teman, kalau memang mau ke Australia, jalan yang paling gampang, yang paling bagus itu adalah asah bahasa Inggris kamu. Karena tanpa bahasa Inggris, istilahnya kamu tuh kayak puncak di atas gunung, kamu tuh masih ada di bawahnya, dan kamu tuh stuck gitu terus selama berapa lama, dan mungkin di sana-sana aja atau naiknya dikit, tapi di sana-sana aja. Karena istilahnya orang punya keahlian, punya bahasa Inggris yang bagus, punya personal skill yang bagus, tapi kamu yang paling dasarnya aja belum memenuhi gitu loh. Ini ngomong kasarnya. Jadi asah bahasa Inggris kamu selama kamu di Indonesia, asah terus supaya ketika kamu bisa nyampe ke Australia, bisa kerja di Australia, kamu bisa efisien gitu. Bisa ada peluang-peluang dan lain-lain yang bisa kamu dapat yang kamu raih. Memang di luar sana ada yang bahasa Inggrisnya kurang, tapi dia pintar, dia cerdas, dia cekatan, dan bisa melihat peluang. Mungkin itu lebih gampang, tapi presentasinya itu kayaknya nggak besar. Tapi kalau kamu punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, kamu lebih banyak pilihan gitu teman-teman. Nah segitu dulu untuk video kali ini. Aku harap teman-teman bisa mendapat gambaran gimana. Sama sekali aku bukan mengecilkan hati atau apapun, sama sekali enggak. Aku kasih pandangan yang benar-benar istilahnya masuk akal dan apa adanya. Jadi teman-teman jangan patah semangat, berjuang terus. Kalau memang ini mimpi kalian, berjuang terus, kumpulin semua resources yang ada dan kejar, karena itu worth it. Itu worth it, cuma harus dikumpulin dan butuh waktu ya teman-teman. Buat teman-teman yang tanya tentang apapun, kebanyakan aku udah sharing di YouTube ataupun di short video. Teman-teman pantengin, kalau memangnya masih ada pertanyaan lebih lagi, boleh komen di bawah, atau boleh juga kalau misalnya urgent DM di Instagram aku bakal berusaha balas. Tapi
aku nggak bisa bahas satu apalagi hal yang kayak gimana caranya kerja di Australia, gimana caranya kesehatan dan lain, aku nggak bisa jelasin sepanjang itu. Jadi be mindful and sukses selalu. I hope you like it. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye bye.